Selamat siang Ibu, apa kabar? Sehat? Yakin sehat? Ya, Alhamdulillah. Puji Tuhan, hari ini kita dikumpulkan kembali dalam rangka rutinitas kita sebagai ibu-ibu penerima program keluarga harapan atau PKH. Ya, ibu-ibu hari ini belajar bagaimana potong menangani lansia. Sebelum potong mulai ibu-ibu, kita ajak potong semua, mari potong berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya baik, terima kasih Ibu. Dalam modul untuk yang kelima untuk lansia ini dibagi dari mana bagian. Yang pertama, ibu-ibu harus tahu apa itu lansia. Yang kedua, ibu-ibu harus tahu kondisi dan permasalahan pada orang lansia. Nah yang ketiga, ibu-ibu harus tahu prinsip atau cara bagaimana Otong melayani lansia. Yang keempat, Otong harus tahu tipe sifat umum daripada lansia. Yang kelima, Otong harus tahu bentuk dan bagaimana cara kekerasan dan pelantar terhadap lansia. Nah yang terakhir, bagaimana Otong meningkatkan upaya supaya lansia ini belum bisa datang di layanan kesehatan, misalnya puskesmas atau pelayanan lansia. Nah ibu harus tahu tentang itu. Yang pertama, kita mau tanya dulu, ibu tahu apa itu lansia? Lanjut usia. Kira-kira ibu dan tiga ini, empat ini, ada yang masuk dalam lansia? Belum. Iya. Yakin? Yakin. Iya. Ibu bilang belum, karena belum dengar penjelasannya. Sebelum potong masuk di pengertian, kita mau tanya dulu, di rumah itu kira-kira siapa yang tinggal di rumah? Siapa-siapa yang di rumah ini? Selain ibu cowok, suami, menantu, cucu. Kata cucu berarti sedikit kategori semasa. Ibu, pengertian lansia menurut WHO, WHO itu Organisasi Kesehatan Dunia. Ya, membagi lansia menjadi 4 bagian. Yang pertama, usia pertengahan 45 sampai 59 tahun. Siapa usia di atas itu? 45 sampai 59. Ada yang usia begitu? Ada usia 49? Ibu pertengahan. Mam? Yang kedua, lanjut usia kedua itu 60 sampai 74 tahun. Yang keempat, lanjut usia tua, yaitu 75 sampai dengan 90 tahun. Yang terakhir, lansia sangat tua, yaitu di atas 90. Oke. Sementara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 CS98, pasal pertama ayat 1, lanjut usia adalah itu penjelasan dan pengertian. Seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun, catatan di sini, yang lansia mendapat bantuan PKH usianya berapa tahun? 70 tahun. Nah, berarti yang dapat PKH harus 70 tahun. Di bawah 70 tahun saya dapat PKH. Begitu ya? Iya, terima kasih. Nah, yang berikut, ibu-ibu tahu lanjut usia potensial? Di sini terus begini, lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Kenapa kita harus peduli terhadap lansia? Ada yang jangan lihat ini. Kira-kira apa saja itu? Kenapa? Ya, itu kalau mau dibilang itu orang tua kita, anak kita. Diskusi apa itu Harus saya, peduli harus kepada peduli. mereka, merasa kasih sayang pada mereka. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat ibu. Ibu-ibu, kenapa Otong peduli? Yang pertama, karena ada amanat Undang-Undang Nomor 13 tentang kesejahteraan lansia memiliki hak yang sama di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang kedua, jumlah lansia yang terlantar sangat meningkat di Indonesia. Nah, data penyebutan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran, maka Otong harus peduli. Yang berikut, sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian di keluarga. Lansia adalah potret kita di masa yang datang. Ini penting, catatan penting bahwa lansia adalah potret kita di masa yang akan datang. Yang berikut, kondisi umum daripada lanjut usia secara biologis. Ini perubahan tubuh menyebabkan kulit keriput, gangguan gerakan akibat keadaan sendi dan tulang, gangguan pencernaan lidah, penurunan fungsi penglihatan, penciuman, pendengaran, telinga, mata, hidung, mulut berubah. Betul ya? Muncul penyakit Alzheimer atau kepikunan, lupa ingat, stroke, darah tinggi, radang sendi dan lain-lain. Itulah
masalah yang ada pada lansia. Nah, yang berikut, kondisi dan permasalahan lansia secara psikologi. Yang pertama lihat psikologinya. Ibu-ibu tahu psikologi. Orang di sini bilang dia punya perasaan. Apa yang dia rasa? Sesuatu yang berhubungan dengan masalah hati. Muncul depresi. Depresi artinya stres. Perubahan fisik, fungsi anggota tubuh, kesepian, teman mulai berkurang, takut, tersingkirkan. Agresif, artinya dia suka marah-marah, menendang pintu dan lain sebagainya. Kadang-kadang dia orang tua ya. Nah, berubah sikap dan perilaku misalnya cenderung diam dan di rumah. Apa di cenderung diam di rumah atau gerakan lambat, susah pergi jauh, murung melamun, berorientasi pada masa lampau, hubungan dengan tetangganya kurang banyak. Itulah yang disebut dengan permasalahan yang ada pada lansia secara psikologi. Nah, yang berikut, kondisi dan permasalahan pada lanjut usia secara spiritual atau rohani. Jarang beribadah, menjadi tidak sabar, kurang bersyukur, berpikir negatif dan lain-lain. Yang berikut, tidak tabah dalam menerima kondisi penuaannya. Nah, jadi perlu dicatat ibu-ibu, tindakan orang yang di sekitar lansia yang membiarkan lansia tidak memenuhi hak-haknya sebagai manusia adalah penelantaran lansia, dan jika lansia mengalami hal yang merugikan dirinya, termasuk hal-hal yang membahayakan lansia baik secara fisik maupun psikis, maka itu disebut kekerasan terhadap lansia. Bagaimana cara untuk kita menghadapi lansia yang sulit terlakukan? Artinya bahwa otak atur susah, keras kepala itu kadang kurang dengar-dengar sama ikut-ikutan. Caranya untuk kita mengatasi pertama, tetap menghormati dan menghargai lansia sebagai orang tua. Yang kedua, bersikap sabar dan bijaksana terhadap perilaku orang tua dan lansia. Berikut, memberikan kasih sayang dan menjadi pendengar yang baik bagi lansia. Yang berikut, kemandirian memberikan kesempatan kepada lansia menunjukkan kemampuan. Yang berikut, keluarga sebagai sumber pemecahan masalah. Kira-kira pernah ibu-ibu menggunakan alat transportasi umum atau naik mobil ya, naik mobil atau bahkan mungkin mau masuk dalam bank atau mau masuk di rumah atau apalah ibadah, misalnya gereja misalnya. Pernah ke ibu-ibu bertemu dengan lansia pada saat mau masuk? Ada? Betul? Ibu pusikap bagaimana pada saat itu? Tolong, dengan cara bagaimana? Menuntun. Oke, sekarang potong buat contoh ya, buat contoh. Potong praktek bagaimana lansia di dalam kehidupan sehari-hari, dia beraktivitas masuk di tempat umum. Nanti potong dia. Nah, sekarang potong masuk. Anggaplah ini pintu masuk di misalnya mobil. Potong jalan. Mari ibu di sebelah sini. Jalan terus, jalan saja. Oke. Tadi apa yang ibu rasakan pada saat mau jalan? Ya, kamu rasakan pada saat jalan? Biasa saja. Mam? Bagaimana? Itulah lansia. Kamu harus pahami dan punya posisi. Lutut, tulang, susah kuat. Terus kamu berjalan begini, kamu cepat. Kadang kamu marah orang tua. Yang berikut yaitu peran dan serta masyarakat terhadap lansia. Yang pertama, kerjasama dengan puskesmas menyediakan posyandu lansia, menginisiasi kegiatan seperti senam lansia, rekreasi dan lain-lain. Lalu bagaimana hak lansia dengan kesehatan? Yang pertama, dapat rujukan bagi lansia yang mengalami masalah. Kau mau bawa kemana? Bawa ke sini. Misalkan dia sakit, bawa ke puskesmas atau rumah sakit. Kalau memang tidak ada orang yang urus dia, bahkan harus bawa ke panti lansia atau jompo, atau di situ ada pendamping lansia, silakan laporkan. Atau mungkin lembaga masyarakat yang peduli terhadap lansia. Oke, yang terakhir sebagai kesimpulan, nanti kau nonton video sebagai penutup. Setelah ibu-ibu nonton puisi tadi, apa yang ibu rasakan? Atau apa yang ibu-ibu dapat dari puisi yang tadi? Sedih. Ibu-ibu harus tahu dan pahami bahwa lansia bukan beban, bukan merupakan beban. Lansia adalah kita di masa yang datang. Otong akan bertemu Otong sebagai lansia juga, begitu ya? Jadi mari kita perlakukan lansia dengan baik, karena biasanya apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur, nantinya kita akan tuai Tuhan. Jadi yang berikut, mari kita dukung yang semangat kepada lansia agar lansia tetap bahagia dan berkarya. Lansia yang harus sehat dan bahagia. Yang pertama bicara dengan penting gak sih? Penting. Kalau memang ini penting, silakan balik ke rumah, layanilah orang tua atau lansia di rumah selayaknya dia adalah manusia. Oke, demikian pertemuan kita cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang dan salam. Terima kasih.